Mungkin beberapa dari kalian sudah pernah dengar ya istilah SWOT, atau mungkin beberapa dari kalian malah sudah sering membuat analisis SWOT ya untuk tempat kerja kalian masing-masing ya. Oke, hari ini akan saya jelaskan ya apa itu analisis SWOT. Analisis SWOT itu adalah identifikasi berbagai faktor secara sistematis untuk merumuskan strategi berdasarkan logika yang dapat memaksimalkan kekuatan dan peluang, dan secara bersamaan meminimalkan kelemahan dan ancaman. Jadi, analisis SWOT membandingkan antara faktor eksternal, peluang dan ancaman, dengan kekuatan dan kelemahan. Oke, jadi singkatnya gini. SWOT itu singkatan, ya. S-nya itu adalah strength, ya. Strength dalam bahasa Indonesia adalah kekuatan. W itu adalah weakness, ya. Weakness itu dalam bahasa Indonesianya adalah kelemahan. Lalu O adalah opportunities, ya. Opportunities dalam bahasa Indonesianya adalah peluang, dan T-nya adalah threats. Threats dalam bahasa Indonesia itu adalah ancaman, ya. Jadi SWOT singkatan dari strength, weakness, opportunities, and threats. Kalau dalam bahasa Indonesianya, SWOT itu singkatan dari kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Nah, jadi kita mau menganalisa sebuah perusahaan atau sebuah produk ya berdasarkan dari 4 elemen tersebut. Jadi kita ingin menganalisa kira-kira kekuatan apa sih yang dimiliki oleh barang kita, ya. Keunikan barang apa yang dimiliki produk kita dan apa kelebihan produk kita, ya. Sedangkan kalau weakness atau kelemahan, kita mau menganalisa juga nih, kira-kira produk kita ini punya kelemahan nggak? Ya, kelemahannya apa saja sih di produk kita? Ya, lalu berikutnya opportunities atau peluang. Kira-kira produk kita kalau dijajarkan dengan produk-produk lain yang di luar, apa sih keunggulan produk kita kalau dibandingkan dengan produk lain? Ya, jadi beda ya antara kekuatan dan peluang. Kalau kekuatan itu apa sih hebatnya produk kita? Sedangkan kalau peluang, kita membandingkan kekuatan produk kita dibandingkan dengan produk lain. Ya. Lalu kalau threats atau ancamannya, kira-kira kalau produk kita dibandingkan dengan produk lain, apa sih yang menjadi kekurangan produk kita? Nah, di sini kita bisa menyimpulkan bahwa yang namanya kekuatan dan kelemahan itu adalah faktor internal atau faktor dari dalam produknya sendiri, ya. Kekuatan produknya dan kelemahan produknya. Sedangkan kalau peluang dan ancaman itu adalah faktor eksternal. Kalau kita bandingkan produk kita dengan produk lain, ya. Lalu apakah produk kita ini bisa berpeluang untuk menang di pasar luar? Apakah produk kita ini memiliki ancaman-ancaman dari luar yang bisa mengurangi penjualan kita? Ya, jadi itu adalah analisis SWOT, ya. Menganalisa sebuah produk atau perusahaan dari faktor internal dan faktor eksternalnya. Kalau internal itu adalah kekuatan dan kelemahan, kalau eksternal itu adalah peluang dan ancamannya. Ya. Nah, oke. Apa sih analisis SWOT itu? Ya, analisis SWOT itu mencakup 3 langkah.
Ya, langkah pertama kita harus memahami kekuatan dan kelemahan organisasi kita, kekuatan dan kelemahan perusahaan kita, kekuatan dan kelemahan produk kita yang kita lihat dari sisi internal kita. Ya, kedua, setelah kita memahami kekuatan dan kelemahan perusahaan kita dari sisi internal, sekarang kita akan mempelajari ya lingkungan organisasi di sekitar kita dan kita memahami apa sih peluang dan ancaman yang ada dalam lingkungan itu. Ya, misalnya contoh gini ya, kita bekerja di sebuah perusahaan. Oke. Nah, perusahaan kita itu kita coba cari kekuatan perusahaan kita. Oh, perusahaan kita ini kekuatannya adalah kita sudah berdiri dari tahun 1990 gitu. Artinya perusahaan kita ini sudah perusahaan legend, sudah perusahaan yang memiliki struktur organisasi yang bagus, semuanya bagus gitu. Terus kita cari kelemahannya, ya kelemahan internal perusahaan kita. Perusahaan kita ternyata biarpun sudah sangat legend, tapi ternyata perusahaan kita belum memberikan tunjangan kesehatan bagi karyawannya. Jadi karyawannya itu ternyata hanya diberikan gaji saja, tidak ada tunjangan kesehatan, tidak ada tunjangan lain-lainnya. Ya, itu kelemahan perusahaan kita yang kita alami sendiri sebagai bagian dari perusahaan kita. Nah, itu internal, ya. Nah, kalau kita bahas eksternal, kita bandingkan perusahaan kita dengan perusahaan-perusahaan di sekitar, ya. Misalnya kita perusahaan yang bergerak di bidang pabrik plastik misalnya, ya. Oh, ternyata di area Jakarta ternyata belum ada loh perusahaan yang bermain di bagian plastik. Artinya ini menjadi peluang buat kita. Kalau kita bandingkan perusahaan kita dengan area di sekitar kita, ya, kita ternyata memiliki peluang yang sangat besar karena belum ada perusahaan sejenis di area kita. Nah, itu namanya peluang. Jadi kita menganalisa perusahaan kita, kita bandingkan dengan kondisi lingkungan sekitar. Ya. Nah, begitu juga dengan ancaman, ya. Kalau kita lihat di lingkungan sekitar kita, apa sih yang menjadi ancaman bagi perusahaan kita? Ancaman itu maksudnya sesuatu yang bisa membuat perusahaan kita kurang maksimal penjualannya, yang membuat perusahaan kita jadi kurang baik misalnya, ya. Eh, Contoh misalnya ancamannya itu misalnya eh, dari pemerintah gitu ya. Misalnya pemerintah memiliki undang-undang bahwa mungkin sebuah pabrik itu tidak boleh melakukan ABC misalnya. Ternyata perusahaan kita melakukan ABC. Nah, jadi adanya ancaman ya bagi perusahaan kita ya yang mana ancaman itu berasal dari faktor luar, faktor eksternal ya. Faktor luar itu bisa dari pemerintah, bisa dari kompetitor, ya, bisa dari masyarakat sekitar dan lain-lainnya. Nah, setelah kita menganalisa kekuatan dan kelemahan internal kita dan menganalisa peluang dan ancaman eksternal kita, maka akhirnya kita bisa menganalisis kekuatan mana yang dapat digunakan untuk mengambil keuntungan dari peluang yang khusus dan kelemahan mana yang dapat membuat rawan pada saat menghadapi ancaman tertentu.
Sehingga perusahaan dapat merencanakan sebuah strategi yang lebih baik, gitu ya. Oke. Saran untuk melakukan analisis SWOT ya. Langkah pertama, kita identifikasi kelemahan dan ancaman yang paling urgent untuk diatasi secara umum pada semua komponen ya. Jadi kekuatan dan peluang itu kan sesuatu yang positif ya. Sedangkan kelemahan dan ancaman itu sesuatu yang negatif. Nah, dalam kita membuat strategi ya, tentu yang paling kita prioritaskan adalah kita mencari tahu dulu apa negatifnya perusahaan kita, ya. Apa kelemahannya kita dan apa ancaman yang berpotensi akan ada. Nah, dari kita tahu yang negatif, kita bisa menyusun strategi untuk memperbaiki hal-hal yang negatif tersebut. Itu akan lebih urgent, lebih penting daripada kita mengetahui apa sih positifnya kita, ya, apa sih kekuatannya kita, apa peluangnya kita, ya. Tapi saya bukan bilang tidak penting, penting juga, tapi lebih penting kita memperbaiki dulu, ya. Kita memperbaiki dulu apa yang kurang baik. Setelah kita sudah memperbaiki apa yang kurang baik, maka langkah kedua kita identifikasi positifnya kita, ya. Kita kenapa sih mengidentifikasi positifnya kita, ya? Apakah kita narsis gitu ya? Kita ingin mencari tahu apa bagus-bagusnya kita. Bukan, ya. Kita perlu mengidentifikasi kekuatan dan peluang kita yang diperkirakan cocok untuk upaya mengatasi kelemahan dan ancaman yang ada. Nah, jadi cara kita memperbaiki yang negatif tadi dengan memperkuat apa yang kita sudah positif. Sekali lagi, dengan kita sudah mengetahui apa yang negatif di perusahaan kita, kita akan memperbaikinya dengan positifnya perusahaan kita. Ya, misalnya ya eh, peluang. Nah, peluang itu kan adalah sesuatu yang belum terjadi, ya kan? Kalau sesuatu sudah terjadi itu bukan peluang lagi, itu sudah terjadi dan menjadi kekuatan kita. Peluang itu sesuatu yang belum terjadi, ya. Nah, dengan kita mengetahui peluang tersebut, kita bisa memaksimalkan agar peluang-peluang itu menjadi kekuatan kita. Sedangkan yang namanya ancaman, ancaman itu juga belum terjadi. Ancaman itu berpotensi akan terjadi. Tapi bagaimana dengan kita memaksimalkan peluang-peluang tadi dan sudah menjadi kekuatan kita untuk kita menutupi ancaman yang kemungkinan akan ada. Ya, seperti itu. Nah, langkah yang ketiga, masukkan butir-butir hasil identifikasi tadi. Jadi kita sudah menganalisa SWOT kita masukkanlah ke dalam bagan analisis SWOT. Ya, langkah ini dapat dilakukan secara keseluruhan atau jika terlalu banyak dapat dipilah menjadi analisis SWOT untuk komponen masukan, proses, dan keluaran. Karena pada saat kita melakukan analisis SWOT untuk perusahaan kita, itu biasa hasilnya akan banyak sekali. Yang namanya kekuatan sebuah perusahaan itu kan pasti banyak sekali. Yang namanya kelemahan sebuah perusahaan juga banyak sekali. Nah, karena setiap komponennya itu banyak, ya, biasanya kita bisa pilah-pilah. Kira-kira mana nih yang bisa menjadi masukan input untuk perusahaan kita. Mana kira-kira analisis SWOT yang untuk proses perusahaan kita dan mana yang untuk outputnya atau keluarannya. Ya, oke.
Jadi saya ulang lagi, kekuatan dan kelemahan itu faktor internal ya, dan peluang dan ancaman itu faktor eksternal. Nah, jadi analisis SWOT itu ya, kekuatan itu adalah apa yang sudah kita lakukan dengan baik ya. Sedangkan kelemahan apa yang sudah kita jalankan sekarang tapi ternyata masih kurang baik ya. Sedangkan peluang itu kemungkinan ya, jadi belum terjadi. Kemungkinan apa sih yang bisa ada, yang bisa terjadi dan menjadi peluang buat perusahaan kita. Sedangkan ancaman apa sih yang dapat menjadi salah. Artinya ancaman juga belum terjadi, tapi apa yang kemungkinan bisa menjadi salah. Oke. Nah, kekuatan apa yang menjadi kekuatan perusahaan kita, apa yang Anda sudah kerjakan dengan baik, apa yang dilihat orang lain sebagai kekuatan, apa yang dilakukan dengan baik oleh lembaga kita, apa rekam jejak yang sudah baik yang kita lakukan, dan di mana organisasi Anda sudah bersaing dengan baik. Ya, jadi dalam kita mau melihat apa sih kekuatan perusahaan kita, kita bisa melihat panduan-panduan ini, ya. Sedangkan kalau kelemahan, oke, apa sih yang masih dapat dikembangkan? Artinya apa yang sudah kita lakukan tapi belum maksimal dan masih bisa dikembangkan lagi. Lalu apa yang berlangsung, yang sudah berlangsung namun masih kurang optimal dibandingkan dengan keinginan, ya. Keinginan itu dalam sebuah perusahaan bisa dituang dalam bentuk target. Ya, jadi sebuah perusahaan itu pasti memiliki target, ya. Agar apa? Agar kita bisa mengukur apakah perusahaan kita sudah berjalan dengan baik. Saat semua target sudah terpenuhi, artinya perusahaan kita sudah berjalan dengan baik. Apabila perusahaan kita sudah berjalan melebihi target atau melampaui target, maka artinya perusahaan kita sudah sangat baik. Nah, masalahnya tidak semua target itu sudah tercapai. Artinya masih ada beberapa sektor-sektor yang dirasa kurang optimal dan bisa dikembangkan lagi. Ya. Lalu kompetisi apa yang berlangsung dengan baik? Lalu apa sih yang masih dapat diperbaiki? Apa yang telah dilakukan namun belum baik? Ya. Jadi ini adalah yang bisa kita analisa. Oke. Dan yang terakhir, hal-hal apa sih yang harus dihindari ya di perusahaan kita. Sedangkan kalau peluang, jika tidak ada hambatan, apa yang akan dilakukan? Ya, artinya kalau tidak ada ancaman-ancaman dari luar, apa yang akan kita lakukan untuk perusahaan kita bisa grow lebih besar lagi? Lalu apa yang mungkin bisa kita lakukan ya? Jadi belum terjadi, tapi apa yang possible bisa kita lakukan untuk mengembangkan perusahaan kita? Lalu di mana posisi yang kita inginkan dalam 5 tahun ke depan? Kita memiliki future ya, kira-kira 5 tahun ke depan perusahaan ini bakal jadi seperti apa? Ya, itu termasuk peluang, sesuatu yang akan kita capai dalam periode waktu tertentu. Lalu dengan siapa kita ingin bekerja? Bekerja sama maksudnya ya. Lalu sampai di mana teknologi baru dapat mengubah praktek. Perubahan finansial, pemerintahan, legislatif yang dapat menguntungkan di masa depan.
Apa yang akan terjadi dalam beberapa tahun yang akan datang? Apa yang dapat menjadi win-win solution? Ya, jadi peluang itu sesuatu yang belum terjadi, mungkin terjadi, akan terjadi, ditargetkan bisa terjadi, itu semua adalah peluang. Ya, oke, jam saya sudah jam 10 tepat, ya, kita istirahat 20 menit, kita start lagi jam 10:20, ya. Terima kasih.
Oke, kita balik lagi. Tadi kita bahas peluang, sekarang kita bahas ancaman, ya. Ancaman. Ancaman itu kita bisa melihat apa yang akan berpotensi menghambat perkembangan perusahaan kita. Siapa lagi yang ingin mengambil alih tugas atau pekerjaan atau peranan di perusahaan kita? Apa yang dilakukan oleh organisasi pesaing, ya? Apakah teknologi atau perkembangan baru bisa mengubah peran? Perubahan apa yang akan terjadi, hambatan macam apa yang akan terjadi, dan dapatkah mengatur pembiayaan jangka pendek panjang. Ya, jadi ancaman itu intinya adalah bagaimana potensi-potensi dari luar yang mungkin akan menghambat jalannya perusahaan kita atau menghambat perkembangan dari perusahaan kita. Nah, setelah kita sudah merumuskan apa yang menjadi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Nah, langkah berikutnya, rumuskan strategi yang direkomendasikan. Ya, strategi yang direkomendasikan untuk menangani kelemahan dan ancaman, termasuk pemecahan masalah, perbaikan, dan pengembangan lebih lanjut. Lalu tentukan prioritas penanganan kelemahan dan ancaman, dan susunlah suatu rencana tindakan untuk melaksanakan program penanganan. Ya, jadi setelah kita tahu apa kekuatan kita, apa kelemahan kita, apa peluang kita, apa ancaman kita, tadi saya bilang yang paling penting adalah bagaimana kita bisa memperbaiki kelemahan kita dan mengantisipasi ancaman yang mungkin akan terjadi. Nah, cara kita melakukan itu adalah dengan membuat sebuah strategi. Ya, jadi bagaimana strateginya untuk mengatasi semua masalah itu. Ya, nah, ada beberapa hal yang penting untuk diperhatikan dalam melakukan analisis SWOT, yaitu sebagai berikut. Ya, nah, saat kita melihat bahwa kekuatan ternyata lebih banyak daripada kelemahan kita, maka strateginya kita bisa melakukan sebuah perluasan. Karena kita menganggap bahwa perusahaan kita saat ini sudah berjalan dengan baik. Nah, kalau perusahaan kita sudah baik, kita tidak mungkin hanya diam di tempat, tidak mungkin jalan di tempat. Dalam sebuah bisnis, ya, dalam sebuah bisnis, diam itu artinya kemunduran. Jadi kalau kita perusahaan kita gitu-gitu aja, ya, kita sedang mengalami kemunduran. Sama seperti cerita sebuah handphone merek Nokia, ya. Nah, di sini mungkin yang kelahiran 80 90-an pernah merasakan menggunakan HP Nokia pada saat mereka sedang berjaya-jayanya, ya. Zaman dulu itu sebelum ada Oppo, Xiaomi, ya, dulu yang paling kuat itu adalah Nokia. Ya, Nokia itu salah satu merek HP yang tidak bisa terkalahkan. Mungkin zaman dulu ada merek Siemens, ada merek Sony Ericsson, ya. Zaman dulu Samsung sudah ada. Zaman dulu ada merek Motorola, ya.
tapi semua itu tidak bisa mengalahkan Nokia. Nokia pada saat itu adalah rajanya handphone, ya. Nah, pada saat Nokia sedang berjaya-bajayanya, ya, Nokia merasa cukup, ya. Sebuah perusahaan saat merasa cukup, dia akan stabil di situ. Dia tidak berpikir untuk maju ke depan, tapi dia akan jalan di tempat karena dia merasa sudah cukup. Ya, tiba-tiba datanglah sebuah sistem operasi yang namanya Android. Ya, dulu Nokia itu menggunakan sistem operasi namanya Symbian namanya. Tiba-tiba muncullah ada Android, ada BlackBerry, ya, mereka muncul. Tapi di saat itu Nokia tidak menggubris. Nokia merasa dia masih menjadi raja handphone di saat itu, ya. Tapi ternyata yang namanya BlackBerry itu semakin besar, ya. Ada zaman di mana semua orang itu harus menggunakan BlackBerry karena ada sistem chatting yang baru namanya BBM itu tidak menggunakan pulsa, ya, sedangkan Nokia itu masih menggunakan pulsa. Namun Nokia juga masih tetap dengan stabilnya, dia tidak mau berubah. Tiba-tiba muncullah Android, ya, Android muncul. Nokia juga tidak mau mengadaptasi Android karena dia merasa dia masih menjadi raja handphone di saat itu. Namun apa yang terjadi? Lama-lama Android semakin besar, lalu BlackBerry bahkan mulai jatuh, ya. BlackBerry mulai jatuh, ya. BlackBerry yang saat itu bangga dengan aplikasi BBM-nya, tiba-tiba BBM itu muncul di Play Store. Tiba-tiba dia muncul di Android. Sehingga para pengguna Android saat itu bisa menggunakan aplikasi BBM di handphone Android-nya. Itu adalah titik jatuhnya BlackBerry. Nah, di waktu yang sama Nokia juga semakin dilupakan, ya, karena orang-orang saat itu mereka sudah dimanjakan dengan Android, ya, semuanya serba gratis, chatting gratis menggunakan kuota internet, telepon gratis menggunakan kuota internet, sehingga tidak perlu lagi menggunakan pulsa. Dan Android ternyata bisa download game begitu beragam, ya. Disitulah titik kejatuhannya Nokia, ya. Jadi ini adalah contoh di mana sebuah perusahaan kalau dia diam atau dia stabil, ya, itu sebenarnya dia sedang mengalami kemunduran, ya. Jalan di tempat sama dengan kemunduran. Sehingga pada saat kita menganalisa perusahaan kita dan terlihat bahwa kekuatan kita sudah melebihi kelemahan kita, artinya kita sudah bagus. Saat kita sudah bagus, itu adalah momen di mana kita melakukan perluasan, ya. Lalu sama juga dengan opportunity. Saat peluang kita sudah lebih besar daripada ancaman, artinya kita sudah berjalan dengan sangat baik, kita melakukan yang namanya perluasan. Namun, kalau ternyata kekuatan kita masih di bawah kelemahan kita dan peluang kita masih di bawah ancaman, maka sebelum kita melakukan perluasan, kita perlu introspeksi diri. Kita perlu memperbaiki diri. Mana hal-hal yang masih menjadi kekurangan kita perbaiki, mana-mana ancaman yang terjadi harus kita antisipasi dengan baik. Kita lakukan yang namanya konsolidasi. Saat nanti setelah kita konsolidasi, kondisi membaik, kekuatan lebih besar dari kelemahan, peluang lebih besar dari ancaman,
baru kita melakukan perluasan. Oke, nah ini adalah bagan atau tabel analisis SWOT ya. Nah, kita lihat dari yang atas dulu. Itu ada kekuatan. Nah, di bagian kekuatan itu kita akan menuliskan semua poin-poin kekuatan yang kita miliki. Sebelah kanannya adalah kelemahan. Kita masukin semua kelemahan-kelemahan yang kita miliki. Sedangkan di sebelah kiri itu ada kolom peluang dan ancaman, kita masukkan semua peluang yang ada dan ancaman yang ada. Nah, setelah kita masukkan, kita melihat tabel yang ada di tengah-tengahnya. Ya, ini yang di tengah-tengahnya ini namanya adalah tabel strategi. Nah, kita lihat dari yang warna hijau toska dulu, ya. Itu tulisannya strategi SO. S-nya strength, O-nya opportunity, ya, karena uh, kotak ini berada di irisan antara S dan O. Nah, di sini kita akan menuliskan strategi. Strateginya apa? Strategi di mana kita menggunakan strength yang ada untuk memanfaatkan opportunity yang ada. Ya, jadi strategi SO ini adalah strategi positif. Strategi positif artinya kita menggunakan kekuatan-kekuatan yang sudah kita daftarkan tadi untuk bagaimana caranya memanfaatkan opportunity yang akan terjadi. Sedangkan yang sebelah kanan yang berwarna ungu gelap ya, ungu itu adalah strategi WO karena dia berada di irisan antara W dan O ya. Di sini kita akan menuliskan ya strategi-strategi di mana kita memanfaatkan peluang-peluang yang ada untuk menghilangkan kelemahan. Jadi di sini strategi di mana kita memanfaatkan peluang untuk menghilangkan kelemahan. Sedangkan yang bawah yang warna kuning itu strategi ST, strategi strength dan threat. Artinya bagaimana caranya kita memanfaatkan kekuatan-kekuatan yang ada untuk mengantisipasi ancaman yang mungkin terjadi. Sedangkan yang sebelah kanan yang warna pink itu strategi WT, strategi weakness threat. Artinya ini adalah bagaimana cara kita mengurangi kelemahan-kelemahan yang ada dengan tujuan untuk mengantisipasi threat. Ya, seperti itu. Jadi kalau kita melihat tabel ini secara garis besar, ya, secara garis besar tujuan strategi kita adalah untuk memanfaatkan peluang dan mengantisipasi ancaman. Sebenarnya garis besarnya seperti itu. Kita mau memanfaatkan peluang dan mengantisipasi ancaman. Nah, cara kita memanfaatkan peluang dengan apa? Dengan mengoptimalkan kekuatan-kekuatan yang ada dan mengurangi kelemahan-kelemahan yang ada untuk memanfaatkan peluang yang akan terjadi. Sedangkan yang bawah itu adalah bagaimana caranya kita mengantisipasi ancaman. Caranya gimana? Caranya dengan memanfaatkan kekuatan yang ada dan mengurangi kelemahan yang ada untuk bisa mengantisipasi ancaman yang ada. Jadi secara garis besar cara baca seperti itu ya. Oke. Nah, analisis lingkungan ya, ini kita balik lagi. Jadi intinya adalah strength, kekuatan kita analisis secara internal, weakness secara internal, opportunity secara eksternal, threat secara eksternal. Oke. Nah, nanti dari strategi-strategi yang sudah kita buat akan kita tuangkan menjadi program. Ya. Jadi program-program itu
kita lakukan untuk menjalankan strategi kita dalam rangka memanfaatkan peluang dan mengantisipasi ancaman. Nah, program-program yang kita buat itu harus mencakup bagian input ya. Jadi yang namanya perusahaan manapun pasti mereka prosesnya itu dari input, proses menjadi output ya. Jadi itu yang harus kita masukkan dalam program-program kita. Setelah inputnya sudah jadi, kita akan melihat outcome-nya seperti apa dan dampak terhadap masyarakat seperti apa. Ya, oke, ini contoh pendidikan ya. Kita skip aja. Oke, aturan-aturan dalam melakukan analisis SWOT ya. Yang pertama harus bersikap realistis tentang kekuatan dan kelemahan. Jadi kalau kita lagi menganalisa kekuatan, ya yang realistis, jangan yang wah pokoknya saya mau bagus-bagusin perusahaan saya. Jadi kekuatannya mau saya banyakin ya nggak begitu ya. Tujuan analisis SWOT ini kan untuk memperbaiki. Jadi tidak perlulah kita mengada-ada kekuatan. Lalu waktu kita bikin kelemahan, sengaja kita kurang-kurangin tujuannya agar terlihat perusahaan kita bagus. Ya, jangan seperti itu. Karena tujuan dari analisa SWOT ini untuk memperbaiki perusahaan. Ya. Lalu bedakan keadaan organisasi sekarang dengan keadaan di masa yang akan datang. Karena kondisi sekarang dan yang akan datang, peluang dan ancamannya bisa berubah ya. Jadi kita harus mengantisipasi hal tersebut. Bersikaplah spesifik ya, hindarkan wilayah yang bertumpang tindih atau gray area. Kadang-kadang ada area yang kita bingung, kira-kira ini kekuatan atau peluang ya. Lalu ada area-area di mana ini kelemahan atau ancaman ya. Nah, pada saat kita bingung, pokoknya perlu kita ingat adalah apakah kekuatan ini itu memang berdampak kepada internal kita atau justru berdampak pada eksternal. Nah, itu cara kita membedakan antara gray area. Sama juga dengan kekurangan perusahaan kita. Kira-kira kekurangan ini berdampak kepada internal kita atau berdampak kepada eksternal kita. Nah, itu cara kita membedakan, ya. Lalu selalu lakukan analisis dalam kaitannya dengan misi utama. Buatlah SWOT yang singkat dan sederhana. Hindarkan kompleksitas dan penekanan yang berlebihan. Ya, jadi kalau terlalu ribet juga tidak bagus. Ya, berdayakan SWOT dengan kerangka konseptual yang logis. Oke. Keterlibatan analisis SWOT ya. Suatu analisis SWOT dapat terlalu menekankan kekuatan internal dan mengabaikan ancaman. Ya, ini hal-hal yang sering terjadi ya. Kadang-kadang kita kalau bikin analisis SWOT itu kita suka bagus-bagusin apa yang perusahaan kita bagusin, lalu mengurangi apa yang menjadi kekurangan. Ya, tidak boleh seperti itu. Oke. Analisis SWOT itu dapat bersifat sangat subjektif, ya. Kalau yang buat hanya satu orang, ya. Jadi usahakan pada saat kita membuat SWOT itu harus dalam tim, ya. Tujuannya untuk menghindari subjektivitas, ya. Kadang-kadang dua orang bikin analisis SWOT sebuah perusahaan yang sama itu hasilnya bisa berbeda ya. Dua orang jarang menghasilkan kesimpulan akhir yang sama karena setiap orang memiliki pandangannya masing-masing terhadap perusahaan ya. Gunakan hasil analisis SWOT sebagai pedoman bukan sebagai resep ya. Jadi jangan terlalu berpatokan hanya kepada SWOT. SWOT ini hanya salah satu dari berbagai jenis teknik analisa. Ya, jadi jadikan SWOT ini sebagai panduan, bukan sebagai patokan utama. Ya, oke, selesai materi kita sampai siang hari ini. Nah, kira-kira apakah ada yang mau bertanya?
Ya, Bu Lamia silakan. Ya, siang Pak. Siang. Ya, tadi kan SWOT itu kalau strength sama opportunities kan dari itu kan eksternal. Kalau misalkan weakness sama maksudnya kekuatan sama kelemahan itu kan internal. Kalau ancaman dan peluang itu kan eksternal. Tapi kalau misalkan kasusnya di suatu perusahaan, kalau staff itu kan masuknya udah internal kan karena dalam perusahaan gitu kan Pak. Betul. Ya, tapi kalau misalkan salah satu staff dan posisinya itu penting, ada konflik sama atasannya lagi dan sakit hati misalkan, dan karena sakit hati itu akhirnya dengan jabatannya dia melakukan sabotase kayak gitu Pak. Itu udah termasuknya ancaman dong kalau gitu karena kan mengancam perusahaan dan di luar kendali atau sesuai dengan tidak sesuai dengan SWOT itu. Jadi itu udah masuk ancaman. Oke, baik. Nah, pertanyaannya adalah apakah sabotase itu sudah dilakukan atau dia baru akan melakukan? Nah, kalau dia baru akan melakukan, artinya kan belum terjadi. Maka itu bisa menjadi faktor ancaman. Nah, lalu ada juga faktor kelemahan. Kelemahannya apa? Yang sudah terjadi adanya konflik. Nah, jadi ada sebuah kelemahan di perusahaan kita adalah SOP tentang bagaimana mengatur konflik antar pegawai. Karena itu masih lemah dan belum dilakukan dengan baik, maka terjadilah konflik yang seperti ini. Itu kelemahan. Sudah terjadi di perusahaan kita. Nah, akibat dari adanya konflik ini, maka pegawai ini akan berpotensi menyabotase perusahaan kita. Itu menjadi ancaman. Nah, ini saling berkaitan ya. Dengan kelemahan yaitu kurangnya SOP dengan baik untuk menyelesaikan konflik, maka relasinya akan menjadi ancaman, karyawan akan berbuat yang tidak baik terhadap perusahaan. Nah, pada saat kita sudah membuat SWOT dengan salah satu elemen seperti ini, lalu nanti pada saat kita membuat strategi, ini masuknya di strategi yang WT, weakness threat, ya. Jadi adanya weakness yaitu lemahnya SOP, threat-nya adanya kemungkinan karyawan akan mensabotase. Nah, di sini kita membuat sebuah strategi. Bagaimana caranya memperbaiki weakness tersebut untuk mengantisipasi ancaman tersebut akan terjadi. Nah, jadi dengan cara kita memperbaiki SOP yang ada di dalam perusahaan, ya, yang nantinya setelah kita memperbaiki SOP ini, insya Allah threat yang tadi tidak akan terjadi. Nah, itu adalah salah satu bentuk strategi yang sudah kita rumuskan dari masalah tersebut. Seperti itu, Bu Lamia. Iya Pak, jadi kelemahan itu ada di dalam itu bisa berujung pada ancaman dan ya bisa ke perusahaan itu juga. Betul. Jadi ujung-ujungnya kita membuat strategi bagaimana memperbaiki kelemahan-kelemahan yang ada untuk mengantisipasi agar ancaman tersebut tidak terjadi. Jadi itu internal ya Pak, walaupun misalkan konfliknya itu konflik pribadi gitu. Iya, selama itu mempengaruhi perusahaan, biarpun konflik pribadi gitu ya, misalnya ternyata dua karyawan ini, misalnya karyawan A punya istri dan ternyata karyawan B ini simpenannya atau gimana, itu kan masalah pribadi. Tapi kalau nanti dampak konfliknya itu mempengaruhi perusahaan, maka itu bisa menjadi ranah perusahaan, seperti itu, Bu. Oke Pak, terima kasih. Iya, Pak Khairul Amri silakan. Halo Pak, selamat pagi. Selamat pagi. Ini Pak, jadi kalau misalnya di analisis SWOT ini,
faktor eksternal ada nggak sih di perusahaan kayak retail gitu, Pak? Oke. Oke. Nah, Nah, ada nggak terus? gitu, Pak? Nah, yang saya dengar tadi kan kayak produk-produk kayak handphone segala macam dan berhubungan dengan industri. Nah, kalau di dalam perusahaan retail itu gimana, Pak, faktor eksternalnya ancaman? Oke, baik. Thank you pertanyaannya. Contoh ya, misalnya kita membahas Indomaret misalnya gitu. Nah, kira-kira ya kalau kita mau menganalisa nih ya, kira-kira apa sih ancaman yang mungkin akan terjadi terhadap Indomaret ya? Yang pertama, misalnya munculnya saingan sesama retail di area Indomaret tersebut. Itu kan ancaman. Jadi dengan adanya kemungkinan kompetitor itu muncul di area tersebut, maka akan mengancam jumlah pengunjung yang datang ke Indomaret. Karena ada kemungkinan pengunjung setia Indomaret itu akan pindah ke retail yang lain, apalagi kalau dia bisa memberikan harga lebih baik. Itu salah satu ancamannya. Ancaman yang kedua, misalnya pemerintah nih gini, saya pernah bekerja di sebuah pulau di Kepulauan Riau gitu ya. Di Kepulauan Riau itu sama sekali tidak ada Indomaret atau Alfamart. Karena memang pemerintahnya itu memberikan undang-undang atau peraturan tidak boleh ada retail chain di situ. Tujuannya apa? Tujuannya untuk memajukan retail-retail lokal atau toko-toko kelontong lokal. Nah, waktu itu Indomaret pernah ada di sana. Nah, dengan adanya peraturan baru dari pemerintah setempat, itu kan ancaman. Sehingga perusahaan dia bisa-bisa tutup, tidak boleh di situ lagi. Seperti itu. Nah, kalau peluang, misalnya gini, dengan adanya produk baru ya, misalnya sebuah pabrik ya mengeluarkan produk snack baru gitu yang sangat amat menarik gitu. Nah, dengan produk tersebut muncul, itu menjadi peluang bagi Indomaret. Kalau Indomaret menjual produk tersebut di Indomaret, nanti pengunjung akan banyak ke sana karena berlomba-lomba mau beli produk tersebut. Nah, itu kan termasuk peluang seperti itu. Jadi semua perusahaan bergerak di bidang apapun, mau retail, F&B, hotel, apapun itu, pasti memiliki SWOT. Itu sudah pasti, ya. Selama dia berdiri di sebuah lokasi dan ada kemungkinan kompetitor muncul, ada kemungkinan peraturan pemerintah mempengaruhi tersebut, itu kan termasuk SWOT. Gitu Pak Khairul Amri. Oh, seperti itu ya, Pak. Ya. Tapi Pak, kita kan kadang nggak tahu nih ya, misalnya kayak di Padang atau di Aceh kan sebuah Indomaret itu tidak boleh gitu ya. Iya. Nah, bisa jadi orang ada anggota yang tahu tentang analisis SWOT, dia membuat kayak misalnya perusahaannya namanya Bluebell, diganti jadi Bluebell, bisa aja jadi punya saya si Indomaret. Apakah itu nggak ketahuan atau gimana, Pak? Nah, caranya, kalau misalnya caranya saya buat seperti itu gimana, Pak? Nah, kalau kita membuat seperti itu kan kita harus punya izin usaha. Nah, kalau kita membuat sebuah mengganti nama brand, itu tidak semudah itu mengganti nama brand. Karena sebuah brand kalau kita baru muncul, itu kan banyak dokumen-dokumen izin-izin yang harus kita buat. Misalnya kalau kita buka restoran, kita perlu izin layak sehat, kita perlu izin PIRT, kita perlu izin usaha SIUP gitu ya, dan izin-izin lainnya. Jadi kalau kita mengubah nama tidak semudah membalik telapak tangan. Jadi kalau memang dia sudah brandnya tersebut dan memang aturan seperti tadi, ya tinggal kita mencari lokasi lain kalau memang tidak boleh masuk gitu. Karena kalau kita mengganti nama itu semua izinnya harus kita ulang lagi dari nol gitu. Oke, Pak, terima kasih, Pak. Iya, terima kasih. Pak Dery, silakan.
Ya Pak, selamat pagi Pak. Pagi. Ini Kak, Pak, di level manajemen itu kan perlu kita memiliki pandangan yang visioner gitu ya Pak. Nah, dalam industri bisnis perhotelan atau pariwisata khususnya itu, bagaimana tuh Pak mengubah tantangan atau ancaman atau threat tadi agar bisa jadi peluang yang profitable Pak untuk bisnis kita Pak, begitu Pak. Oke, betul memang setiap kita yang sudah di level manajemen itu pasti dituntut oleh owner ya atau dituntut oleh hotel operator untuk kita bisa perform. Ya, kita bisa perform. Nah, salah satu cara kita bisa perform, menaikkan penjualan dan lain-lainnya, memang salah satunya kita bisa menggunakan teknik analisis SWOT. Ya, dengan kita bisa mengetahui apa sih kelemahan hotel kita dan kira-kira ancaman apa yang mungkin terjadi, kita akan coba memperbaiki itu semua, mengantisipasi itu semua, dan yang paling penting kita bisa mengambil peluang-peluang yang ada gitu. Jadi dengan peluang ya, peluang itu artinya saat kita bisa mengambil peluang itu dengan baik, maka itu berpotensi akan meningkatkan performa hotel kita, meningkatkan penjualan hotel kita. Nah, tapi bagaimana caranya kita mengambil peluang tersebut? Sedangkan kita masih memiliki kelemahan dan ancaman. Nah, karena itu kita kembali lagi seperti yang tadi. Kalau ternyata kelemahan di hotel kita masih besar dan ancaman kita masih besar, lakukan dulu yang namanya konsolidasi. Perbaiki dulu apa kelemahan kita. Antisipasi dulu apa yang menjadi ancaman kita. Setelah kita sudah memperbaiki internal kita, barulah kita berupaya untuk mengambil peluang itu seluas-luasnya kita ambil dan kita tonjolkan dengan keunggulan-keunggulan yang kita punya. Karena kan setiap hotel pasti punya ciri khas masing-masing, ya. Hotel resort pasti berbeda dengan bisnis hotel, ya. Target marketnya pun berbeda. Hotelnya punya ciri khas masing-masing. Bahkan sesama hotel resort pun, ya, kalau lokasinya di satu area pasti memiliki perbedaan, pasti memiliki keunggulan masing-masing. Nah, tinggal bagaimana caranya keunggulan-keunggulan itu merupakan keunggulan yang dicari oleh masyarakat. Jangan sampai kita memiliki keunggulan, tapi keunggulan-keunggulan itu tidak dibutuhkan masyarakat. Percuma, ya. Tapi kita harus upayakan keunggulan kita memang sesuai kebutuhan masyarakat. Kita hotel resort, otomatis target market kita adalah orang-orang yang sedang berlibur, ya. Nah, kita harus menempatkan diri kita di posisi turis. Kira-kira turis kalau liburan tuh nyari apa sih? Ya, selain mereka butuh kamar buat tidur, apa sih yang mereka butuhkan? Oh, ternyata turis itu butuh tempat buat beli oleh-oleh. Nah, kita buatlah tempat oleh-oleh di hotel kita. Itu menjadi keunggulan kita yang dibutuhkan oleh turis. Ya, beda dengan hotel bisnis. Ya, target market kita adalah orang-orang perkotaan yang mungkin datang ke hotel kita untuk kerja, untuk meeting, untuk seminar, presentasi lain-lainnya. Kira-kira orang kalau butuh seminar itu tuh mereka butuh apa sih? Oh, ternyata mereka butuh meeting room yang bagus. Mereka butuh ballroom yang besar. Nah, kalau ballroomnya besar, oh mereka butuh makanan yang seperti apa. Jadi, kita tempatkan diri kita di posisi target market kita. Kita cari tahu apa sih yang mereka butuhkan, dan itulah yang akan kita perkuat di hotel kita, sehingga peluang-peluang itu bisa kita rebut dengan maksimal. Gitu, Pak Dery. Iya, baik Pak. Nah, tadi kalau yang konsolidasi itu biasanya kalau di hotel itu yang dilibatkan itu siapa aja Pak ya konsolidasi itu Pak? Oke, yang didebatkan itu adalah Excom. Excom itu adalah para HOD departemen masing-masing, eksekutif chef, F&B manager, chief engineering, eksekutif housekeeper, semua Excom itu akan dilibatkan dalam membuat strategi,
Ya, kira-kira strategi kita seperti apa? Oke, kamu dari eksekutif chef untuk masalah makanan, kamu harus seperti ini. Kita buat perubahan seperti gini. Oke, untuk eksekutif housekeeper gitu ya, dalam masalah pembersihan, kamu buat inovasi seperti gini gitu. Nah, setelah masing-masing departemen sudah diberikan strategi sesuai dengan arahan dari GM, maka setiap Excom itu akan mendelegasikan kepada bawahannya untuk menjalankan strategi tersebut. Gitu Pak Dery. Baik Pak. Siap. Oke, Terima kasih terima Pak. kasih. Oke, waktunya kita sudah habis. Terima kasih banyak sudah mengikuti kelas hari ini. Jangan lupa nanti siang kita ujian. Nanti sistemnya akan diinformasikan dari Bu Jasmine ya. Sebenarnya hampir sama, nggak ada bedanya. Tapi nanti Bu Jasmine yang akan memberikan soalnya dan nanti cara pengumpulannya bagaimana, Bu Jasmine yang akan memberitahukan. Ya, oke. Terima kasih semua. Selamat siang, sehat selalu. Makasih ya, Terima kasih Pak. Selamat siang. Selamat siang.